Halo, hai semuanya. Teman-teman apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Dan juga sejahtera selalu ya teman-teman ya. Gimana pun rasa-rasa hatinya, pikirannya saat ini semoga diberikan kebahagiaan selalu, dijaga dari hal-hal yang buruk ya, yang mungkin atas kesalahan dan ketidaksengajaan kita ada saja ya yang mau datang menghampiri hal negatif. Semoga dihindarkan. Amin. Oke, general reading. Ini energi banyak orang, bisa vice versa juga ya. Jadi saya nggak janji ini resonate. Oke, teman-teman semuanya. Semoga terhibur ya. Readingan dari aku dengan banyaknya channel reading tarot. Semoga aku bisa bergabung dengan mereka untuk menghibur teman-teman semua. Oke, kita lihat ya. Ini ada berita apa sih hari ini buat kamu? Jangan lupa subscribe dan like. Nanti tinggalin komennya. Oke, thank you. Ada seseorang yang ke-triggers ya, lagi keinget, kebayang kamu. Siapa nih? Ntar ya, kita lihat lagi. Apa sih yang ada di kabar buat hari ini? Oke, ini juga seseorang ini lagi nge-recharge energinya ya, karena emang terkuras banget. Bener-bener kehilangan banyak energi ya. Kepikiran kamu aja. Ini juga mungkin dia sendiri sudah seperti mau ini ya, melepas atau mengikhlaskan gitu keadaan yang saat ini sedang terjadi pada kalian ya. Tapi yang namanya manusia ya, dikasih kemampuan, ada yang cepet, ada yang lambat. Dan seseorang yang saat ini aku bacakan, ini entah siapa, tapi ada energi seseorang yang saat ini lagi merindukan, atau bisa jadi kepikiran terus ya, karena ada rasa rindu itu ya. Ada perasaan dimana dia ini kok susah bener nih lupain kamu, susah banget gitu ya untuk menghindar dari pikirannya yang selalu tertuju kepada kamu. Di sini teman-teman apa juga sama ya? Apakah juga sama sedang merasakan hal seperti ini? Sebentar ya teman-teman semuanya. Oke, siapa sih orang yang saat ini sedang kebayang, keinget kamu? Aku ngeliatnya kayak dia ini memang sudah memberikan sekat ya dengan kamu. Jadi sedang berusaha gitu ya teman-teman untuk bisa menyembunyikan rasa rindunya, kekagumannya, ketertarikannya ya kepada diri kamu. Ada sebuah ganjelan tapi dalam hati ya, yang bikin dia ini terus terbayang terus ke kamu. Energinya nih semakin hari semakin berkurang. Semakin hari semakin habis. Dilihat dari dalam batinnya memang kamu tuh sudah bersemayam ya. Sehingga dia mudah banget buat membayangkan, memikirkan kamu. Oke, ini seperti sebuah ikatan atau hubungan yang toksik, yang memberikan rasa sakit, duka, terus kecewa, kelelahan, kekuatan. Jadi di hubungan ini tuh semua muncul. Tetapi tidak bisa lepas, tidak bisa terputus, walaupun memang dirasa hubungan ini sangat toksik, tapi tidak bisa terputus.
kayak kuat banget, walaupun sekuat tenaga salah satu di antara kalian mencoba untuk lepas. Salah satu di antara kalian mencoba untuk menyudahi hubungan ini, ya. Oke, dia di sini menjaga jarak, memberikan sebuah sekat agar dia bisa memberikan ruang dan waktu untuk kamu, ya, untuk kamu mericas energi kamu, untuk menyembuhkan, untuk mengembalikan kekuatan kamu, ya. Tapi di sini memang dia juga tidak janji gitu ya. Kalau dia nanti kembali lagi setelah dia juga tenang gitu ya. Tapi yang dirasa memang ketenangannya ini nggak bisa didapat. Kenapa? Karena rasa sayang sama kamu itu ada. Ya, yang aku lihat di dalam batinnya, di ruang terdalamnya, di sisi tergelapnya, ya, ada rasa jahat yang diinginkan dia untuk dia lakukan kepada kamu. Tapi tidak cukup kuat untuk melakukannya karena rasa kesedihan ini keluar terus. Keluar terus karena dia punya perasaan yang masih sama kamu itu. Masih sayang, masih kasihan, masih ya membutuhkan kamu. Walaupun sedih, walaupun jahat, ya, kadang-kadang namanya manusia ya, itu berselang beberapa waktu silih berganti rasanya, kadang sedih, kadang benci, kadang ingin jahat, kadang kepo banget sama kamu, ya. Tapi ya memang di dalam batinnya ini tidak bisa bangkit. Untuk berjalannya waktu dan keadaan dia ini sebenarnya kepingin ada peningkatan di dalam hubungan ini untuk bisa memberikan kelancaran ya dalam dia mencari rezeki, dalam dia berkarir gitu. Jadi energi kamu ini terus melekat di dalam diri dia ya. Dia mau pakai itu untuk bisa mencari rezeki ya. Jadi kayak digunakanlah energi tersebut untuk kepentingan dan keperluannya dia. Mungkin oke, salah satu di antara kalian memang benar-benar sudah menjauh banget, tapi seseorang ini dia memang juga berusaha ini. Mungkin di antara kamu sama dia sudah ada komunikasi, sudah berkomunikasi, sudah bicara, sudah ya debat mungkin ya. Ya, mungkin saja itu terjadi, menimbulkan perasaan dia yang tidak rela untuk melepas gitu ya hubungan ini. Dia diam-diam atau dia sendiri masih menyimpan rapih gitu ya bayang-bayang kamu, diri kamu, dan dia mungkin berjanji untuk kayak dia nggak akan bisa kayaknya itu menggantikan kamu di dalam hatinya dengan siapapun ya, dengan keadaan apapun nanti ke depannya kayak dia mencoba buat membawa energi kamu ini untuk bangkit di sini. Dia punya masa depan, dia punya hari esok yang juga harus baik, tapi tidak dengan cara membenci kamu, tapi dia membawa energimu ini untuk apa ya, kayak pendukungnya dia lah, supaya jadi support sistemnya dia loh gitu ya. Ini loh aku, orang yang kamu cintai ya, orang yang pernah kamu sayangi, orang yang pernah kamu miliki, yang sekarang sudah kamu tinggal atau kita berpisah ya dengan persetujuan atau mungkin dengan konflik atau mungkin salah satu saja yang mau, tapi dia di sini belum mau sih sebenarnya. Aku lihat ini energi dia ya. Lihat, aku berhasil gitu. Dengan tidak menggantikan dirimu dengan siapapun, dan energimu membawaku dalam keberhasilan. Jadi dia tuh pengen nanti ke depannya ada sebuah cerita, ada sebuah pengakuan yang akan dia beritahu sama kamu bahwa ya dia setia. Dia tidak bisa pergi dari perasaannya untuk mencintai kamu, untuk merindukan kamu. Ada gairah di sini. Ya, gairah dia memang selalu tertujunya ya memang entah ya, ini mungkin kesannya kalian ini dalam banget gitu. Hubungannya dalam walaupun toksik, berantem aja ya.
Kayak semacam kamu tuh bisa naklukin dia ya, dia energinya kayak banyak, keras ya, energinya keras. Keras di sini artinya mungkin kamu di bawah aturannya dia, tapi bukan berarti kamu ini bisa dibodoh-bodohi atau kamu ini dimanfaatkan. Dia tidak bermaksud seperti itu, tapi memang karakter dia keras gitu. Karakter dia memang seperti ini. Pembangkang, melawan, terus juga bangga diri. Tetapi sama kamu tuh takluk banget. Ada gairah di sini besar. Rasa sayangnya emang ke kamu dan hanya bisa menyatu tuh sama kamu. Gairahnya ini ya hanya bisa menyatu dan mendapatkan rasa nyaman itu hanya kepada diri kamu di sini. Seorang ini sekarang lagi dalam seperti ini kondisinya. Ke-trigger sama kamu, kebayang terus gitu ya, pingin sukses, tapi sering mungkin bicara, bertanya di dalam dalam hati dia, pikiran dia, yang jawab dia, yang bertanya dia gitu ya. Terus kayak membuat skenario antara kamu dan dia di bayangannya dia gitu, di hayalannya dia. Gimana mau bisa lupain kamu, semakin menjauh dari kamu justru kamu semakin eh kuat di dalam dirinya, semakin terlihat bersih, apa namanya tuh, kenangannya ya, semakin terjaga kualitas kamu di dalam perasaan dan jiwa dia. Karena dia belum pernah menemukan atau memang sebelumnya dia pernah punya hubungan gitu ya. Aku sih memastikan dari si 6 kartu ini kalau dia ini pernah punya hubungan sebelum dengan kamu ya. Tetapi pada saat dia menjalani hubungan sama kamu walaupun toksik, banyak cemburu, banyak perdebatan gitu, banyak kecurigaan, tapi entah kenapa ada rasa nyaman gitu. Ada rasa gairah itu nggak pernah hilang ya. Bersama denganmu ini dia ngerasa kayak hidupnya ini berwarna, ada tujuan. Kalau udah keluar perasaan seperti ini, kamu pernah merasakan rasanya dekat dengan orang yang disayang seperti apa rasanya? Hati seperti apa berdebar-debarnya, bahagianya itu kerasa nikmat kan di dalam tubuh, di dalam perasaannya. Nah, dia seperti itu ya. Dia chemistry-nya kenceng banget. Kamu apa ya, kayak rugi banget gitu kalau sampai dia ini ninggalin kamu. Itu yang dia ini ya, yang dia rasakan. Oke, kalau kalau ini teman-teman tidak pernah merasakan hal seperti ini, tapi ini adalah energi dia. Energi dia yang dalam banget sama kamu. Uh, ya. Kayak ada perasaan di sini rasanya agak agak sedikit nyeri gitu ya di pikirannya, lelah menyebabkan dia ini kehilangan banyak energi, tapi juga kalau dia terus mikirin yang negatif dia nggak akan bisa produktif dan nggak bisa sukses ya nggak. Makanya itu dia ngambil energi kamu ya, terus dia memperbaikinya melewati skenario dirinya. Jadi dia itu membawa kamu terus di dalam diri dia, dan dia membuat sebuah kayak sinetron sendiri ya di dalam hidupnya. Jadi kamu nggak pernah ada komunikasi, nggak pernah ketemu sama dia, tapi dia bisa menampilkan, mewujudkan kamu di dalam bayangannya, yang membuat dia saat ini semakin hari semakin bisa untuk bangkit. Tapi tetap di sini kamu sebagai sosok yang mensupport dia gitu. Hati-hati guys, dia masih sering mantau kamu. Karena mata ketiganya ini juga ngerasa kamu nih masih ada punya rasa sayang sama dia, ya. Ada kode semesta yang dia tangkap dan itu kenceng banget yang membuat dia yakin banget kamu ini masih sayang sama dia. Gitu. Cuman mungkin ada something di sini ya. Kenapa kamu membuat batasan, dia membuat batasan dengan kamu. Kita lihat ya, apa sih sebenarnya yang menjadikan kalian saat ini berpisah. No kan ya,
Ada Nine of Cups, ada anak ya. Oke, apa kamu single parent atau dia yang single parent, tapi di sini mungkin belum memikirkan komitmen ke depan karena ada fokus ke anak ya. Ini bisa jadi apa yang sedang merusak hubungan kamu sama dia adalah karena ya ini konsentrasi sama perkembangan, pendidikan, dan kebahagiaan anak-anaknya, bukan sama satu doang berarti ya, ada dua atau lebih. Kenapa lagi sih yang bikin kamu seperti ini? Pekerjaan, oke. Pekerjaan dan juga dukungan dari mungkin gini ya kalau aku lihat. Karena di sini di tarot yang ini banyak orang yang seperti banyak yang mendukung, artinya bahwa dia adalah sosok pemimpin ya, energinya maskulin. Bisa jadi dia sedang bertanggung jawab kepada banyak orang, entah bukan sama anaknya saja, mungkin juga keluarganya. Tapi di sini si kartunya sendiri menceritakan bahwa dia ini single ya, single parent, atau entah mungkin dia masih berkeluarga tapi sudah tidak ada hubungan atau perasaan cinta dengan si pasangannya. Di sini seperti dia ingin memperlihatkan tanggung jawabnya dia loh sebagai seorang pasangan ya, atau seseorang sosok orang tua gitu kepada anaknya atau kepada keluarganya. Karena di sini dia punya reputasi yang baik di mata keluarga ataupun juga anak-anaknya ataupun juga masyarakat. Ini yang membuat dia ini sangat berhati-hati banget menjalin hubungan sama kamu. Dia selalu menengok ke belakang loh, walaupun dia harus fokus ke depan gitu ya. Ya fokuslah gitu ya untuk masa depan. Tapi dia ini nggak pernah bisa 100% fokus. Masih sering, mungkin dia juga masih sering mendoakan kamu, semoga langkah kamu juga berada dalam kebaikan, lurus ya, positif terus pikirannya kepada dia, tidak berpikir yang aneh-aneh gitu ya. Mungkin hubungan ini harus seperti ini, mungkin sudah ada komunikasi di antara kamu sama dia. Karena yang tertangkap di sini kabarnya, aku lihat di kartunya ini memang dia selalu menengok kamu, selalu mencari tahu bagaimana kehidupan kamu. Dan kalau ada sesuatu yang tidak baik pada diri kamu, dia selalu banyak mendoakan. Gitu. Ya, dia kembali lagi mungkin kepada pasangannya atau keluarganya untuk memperbaiki pendidikan anak-anaknya atau mungkin juga untuk hal apa ya. Tapi yang jelas di sini ada sangkut pautnya tentang pekerjaan dan tanggung jawab, atau memang orang ini sangat terkenal atau reputasinya bagus di masyarakat sehingga dia mau konsentrasi di sana untuk masa depannya dia. Mungkin ada sebuah janji apa lagi ya di kehidupan dia, di batinnya dulu sebelum sama kamu dia punya cita-cita yang seperti apa. Tapi kayak ngelihatnya orang ini tuh kayak pengen ngejar sebuah jabatan ya, kestabilan, seperti kayak pingin terangkat lah popularitasnya di mata masyarakat gitu. Kamu sedang berdiri dengan seseorang yang punya ambisi kedudukan ya, jabatan. Kita lihat apalagi sih sekarang yang membuat kamu sama dia ini berpisah. Perasaan hati dia seperti tidak mendapat dukungan dari kamu. Kamu kurang percaya sama dia, kamu kurang mendukung, apa ya, kayak kamu nggak paham tentang apa yang sedang dia rasakan. Ya, jadi mungkin selama ini kamu mengabaikan isi hatinya dia karena dia terlalu ini ya, sibuk. Emang orangnya ini kalem ya, bukan kalem ya teman-teman, gini nih. Kalau kamu nggak nyari, dia tuh jarang banget gitu nyari kamu gitu ya. Kalau aku lihat di sini ya, di Nine of Cups dengan The Chariot di sini, orang ini sebetulnya baik, bijaksana,
tapi orangnya ini nggak pernah mikirin kamu kenapa-kenapa nih, kalau nggak dikasih perhatian nanti kamu bakal seperti ini. Enggak, dia taunya gini. Nih, dia taunya gini, kamu tuh pintar gitu ya, menata, menyusun hidup kamu gitu. Jadi dia bisa memberikan jarak begitu lama karena dia percaya kamu tuh bisa jaga hati ya, jaga perasaan, jaga sikap, jaga langkah kamu untuk tidak eh, berbuat yang kurang baik yang bisa membawa nama dia mungkin juga rusak ya. Jadi dia percaya gitu, makanya dia nggak pernah ganggu ataupun sekedar ngegombal gitu ya. Bener nggak? Jarang ya. Itu kayak dia itu percaya banget sama kamu karena ngerasa kamu ini udah jadi bagian dari nyawanya atau hatinya. Kamu udah dapet, kamu ya udah gitu loh, dia nggak perlu usaha ekstra lagi. Kalaupun saat ini kamu sama dia ini kayak ada hambatan atau LDR ya gitu, karena dia mungkin sama keluarganya gitu ya, bukan dia punya pasangan ya, aku bilangnya ini single parent ya. Kalau emang dia masih punya pasangan, coba nanti kita lihat ada keluar nggak kartunya ya. Karena di sini aku ngelihatnya dia memang seperti kayak mengurusi ataupun sedang bertanggung jawab dengan janjinya dia gitu ya, ini karena dia punya orang tua atau punya ucapan yang harus dia tunaikan. Ini sih kalau aku lihat. Cuma teman-teman mungkin ada pandangan berbeda. Kenapa dia dan kamu ini berpisah? Ya, mungkin kamu juga lagi memperbaiki perasaan kamu. Ya, kayaknya lagi acak-acakan, lagi gak karu-karuan gitu ya atas mungkin kesalahpahaman dalam perasaan kamu terhadap dia, ya. Tapi memang nyatanya dia memang sedang sibuk, tidak sedang berbuat sesuatu yang negatif di belakang kamu. Memang dia lagi mempersiapkan kehidupan dia lebih baik gitu. Ambisi dia gede soal jabatan, soal reputasi, pekerjaan, finansial, pencapaian kayak gitu, guys. Terus dia tuh orangnya enggak yang bukan gombal, yang tipe cinta-cintaan. Jadi memang di awal ini bakal kayak romantis orangnya. Karena ini si energi si Pisces ya. Jadi kalau di awal tuh bucinnya parah, tapi kalau udah berjalannya waktu, sudah lama gitu, dia kayak punya kepercayaan sama kamu tuh lebih. Jadi dia nggak ngerasa kamu tuh bakalan oleng gitu kalau ditinggal atau nggak dikabarin. Nah, ini salahnya dia. Karena emang yang sebetulnya sikap dia tuh seperti itu. Masa bodoh loh orangnya sebetulnya gitu. Dia di sini orang yang menjunjung tinggi kebebasan atau tidak suka gombal. Orangnya sukanya diem gitu, diem sendiri walaupun punya pasangan ya. Kalaupun kalian menikah nih ya, romantis bener orangnya memang. Tapi kalau dianya nggak akan sharing sama kamu, nggak akan ngobrol, walaupun dalam satu tempat, satu atap, dia nggak bakalan ngajak kamu ngobrol. Sekalipun kamu mungkin lagi kepingin ngobrol sama dia, dia asik sendiri. Orang ini orangnya emang banyak pikiran, segala sesuatu yang belum terjadi tuh dipikirin, terus orangnya nggak suka menunda-nunda sesuatu yang nanti kedepannya bakal jadi masalah buat dia. Dia tuh kayak gini loh, kayak ngejaga image banget. Jadi lebih peduli untuk memperbaiki image-nya dia ketimbang pasangannya gitu. Tapi di sini ngerasanya memang dia ini juga nggak sembarangan nyari pasangan, nggak sembarangan main cinta-cintaan gitu. Dia sudah melalui penyaringan untuk mendapatkan kamu, itu juga dia nggak sembarangan. Dia tahu kamu mungkin orangnya pintar, cerdas, perasa, batinnya kuat, jadi bisa mengetahui diri dia seperti apa ya, nanti kedepannya bisa mensupport dia gitu. Jadi dia pengen di dunia kerja, kamu mungkin di mengurusi dia gitu ya. Artinya gini, kamu perempuannya, dia laki-laki misalkan, itu dia seperti itu. Tapi kalau kamu adalah laki-lakinya, dia perempuannya, dia hobi kerja, guys. Hobi kerja, dia pingin karirnya ini baju, dia pingin nama baik dia itu di karir tuh bagus. Karir pengen oke, kamu juga pinginnya mengerti ke dia gitu, tanpa harus sering lebay cinta-cintaan kayak gitu. Tapi kalau saat dia butuh nanti ya mesra gitu, romantis. Yang menyebabkan berpisah saat ini adalah karena dia kurang support dari kamu, kayak ngerasa
diabaikan gitu. Oh mungkin kamu udah nggak suka lagi sama dia, oh kamu udah nggak sayang lagi sama dia, oh kecewa atas perbuatan dia, jadi banyak melamun gitu ya. Padahal di belakang ini juga memang sibuk dia, banyak orang yang dia bantu. Nah mungkin orang ini terkenal ya di dalam pekerjaannya gitu, banyak orang yang minta bantuan dia, mungkin karena dia ini ya orang pinter ya, entah itu dia seorang eh, pegawai pemerintah, atau dia seorang guru, atau dia ini dokter ya, atau perawat. Tapi dia senang dengan pekerjaannya, makanya kayak mengabaikan kamu, padahal enggak, emang dia mencintai pekerjaannya. Jadi bingung loh dia ini ya, dia juga akan menggunakan berbagai macam cara untuk bisa membuat pekerjaannya ini baik-baik aja. Jadi dia lebih mengenyampingkan kamu daripada karirnya gitu. Untuk saat ini dia mau fokus tuh, akhirnya dia ngambek ya. Akhirnya dia ngambek karena kamu sering cuekin dia, sering merasa dia salah gitu. Belum selaras, sekarang energinya jadi nggak selaras sama kamu. Ya emang orangnya seneng dibebasin teman-teman, tapi harus percaya dia nggak akan nyeleweng, nggak akan berbuat sesuatu gitu. Dia punya masalah pun dia jarang bicara sama kamu, tapi selalu hasilnya nanti baik, nanti baru kembali. Orang ini juga butuh charge energi, dan kamulah tempatnya untuk membuat dia ini bersih gitu, energinya jadi yang dari yang keruh habis bekerja banyak kemelut, banyak mungkin negatif dari lingkungan kerja. Kalau udah ketemu kamu tuh enak, nyaman, tapi pinginnya pada saat mood baru cari kamu. Tapi kalau lagi nggak mood ya, kadang namanya orang berkarir tuh lebih pengen ngejar itu apa namanya penilaian orang gitu. Nanti kalau kamu datang ke kamu juga, dia pasti numpahin semua ya. Makanya orang sering bangga diri, sering cerita-ceritain tentang apa ya, keberhasilannya dia, tentang dia banyak disukai, pasti cerita sama kamu, dan itu bikin kamu juga kadang bete kan. Tapi kamu pinter di sini mengambil perasaan dan hati dia, kamu keibuan, jadi tempatnya nyaman buat dia berbagi. Tapi yang membuat kalian saat ini berpisah ini adalah karena kurang dukungan dari kamu, atau perasaan kamu seperti sudah mulai berubah. Dia ngerasain seperti itu, jadi dia gitu, akhirnya menjaga jarak dari kamu karena pingin lihat situasinya, apa kamu bakal cari dia, apa kamu perasaannya masih pengen ngetes gitu, pengen lihat seperti apa sih gitu ya. Gitu deh. Tapi sebetulnya dia di sini nggak pernah lepas mendoakan kamu gitu. Dia karena dia nggak bisa loh, maksudnya apa ya, orangnya kaku, nggak bisa mengekspresikan perasaan cinta dia, dia sayang kamu, dia mengistimewakan kamu. Dia nggak bisa ngomongnya, tapi kalau udah deket sama kamu, ketemu sama kamu, itu pasti kamu bakal kayak di nomor satuin ya kan. Pasti kamu juga disuapin gitu kalau makan, ataupun dimasakin ya, ataupun mungkin diberikan makanan kesukaan, atau menyediakan sesuatu yang kamu sukai gitu. Walaupun mungkin sebenarnya orang ini adalah orang yang sangat keras, orang yang suka mengatur banyak orang, tapi sama kamu dia takluk, tapi sama kamu dia nurut. Kalau udah ketemu sama kamu, dia pasti bakal mau ngelakuin yang baik-baik karena dia pingin dapet pujian. Karena orang ini memang selalu pingin bersih reputasinya, bukan saja di orang-orang, di mata mereka ya, karyawannya, anak buahnya, temannya, keluarganya, bahkan sama kamu aja dia sebisa dia ya akan memperlihatkan apa adanya sifat dia, walaupun dia kelihatannya galak, kasar, tukang ngatur, tapi kalau udah lagi berduaan sama kamu, dia bisa gitu memberikan perhatian yang baik ke kamu. Ya itu emang sifat asli dia begitu, dia nggak bisa tutup-tutupin itu. Dan kalau lagi deket sama kamu juga dia seperti itu ya, seperti melayani kamu sebagai ya seringnya gitu, sebagai pasangan dia nggak pernah mengabaikan kamu. Kalau lagi deket kamu bener-bener dilayanin banget sama dia. Yang membuat kalian berpisah ini ya itu pekerjaan, atau kamu sedang berdealing dengan seseorang yang sudah punya eh, anak, sudah punya keluarga, tapi saat ini mungkin sudah single parent ya. Seseorang ini sangat fokus pada karir, pada tanggung jawab dia saat ini, tapi perasaannya dia sama kamu masih sama ya, mencintai kamu saat ini,
lagi kangen ya sama kamu. Jadi seperti itu guys ya. Aku nggak bisa bilang ini punya keluarga ya, tapi kayak rasanya di batin aku, intuisiku bilang orang ini memang udah kayak udah nggak punya pasangan sih gitu. Cuman di sini kamu ada kecurigaan, ada kecemburuan ya, karena pekerjaan juga dia lebih fokus ke sana. Orangnya ramah loh, sama siapa aja dia baik, sama siapa aja dia itu nggak pernah kasar. Cuman kalau sama kamu bukan kasar ya, tapi emang dia sikapnya begitu, keras, tegas gitu. Kita lihat ya, apakah dia punya pasangan. Kalau aku lihat di sini enggak ya. Justru pikirannya ruwet ke kamu terus tuh. Dia khawatir kamu terus. Setiap malam loh guys, dia kangen nih ya. Jadi malam-malamnya ini dia selalu bersedih, merenung, kangen sama kamu, pingin jalan lagi sama kamu. Pikiran dia selalu tertuju kepada kamu yang saat ini jauh dengan dia. Pingin kembali lagi, rasanya sakit berjauhan dengan kamu, sakit hati. Ya, pingin berkabar, pingin deket lagi sama kamu. Hatinya panas, gelisah, ada rasa sakit di dalam batinnya ya, kehilangan atau jauh dari kamu. Dan saat ini emang yang dipikirin dia tuh kamu gitu. Nah, bahkan mungkin menghayalkan tentang sesuatu hal yang apa ya, membayangkan hal-hal yang dewasa itu ya, kamu yang ada di dalam imajinasinya. Oke, untuk saat ini yang menyebabkan kalian berpisah adalah perasaan tuh. Di kartu lintriknya juga seperti itu ya. Perasaan dia kenceng banget sama kamu, tetapi perasaan kamu di sini yang selalu marah sama dia, atau kayak pengennya udahan, pengennya udah nggak mau lagi jalan sama dia. Ini yang bikin dia tuh kayak mengabulkan apa yang jadi keinginan kamu, padahal sebetulnya dia masih kepingin ngejalin hubungan sama kamu di sini. Tuh, kepingin balik lagi. Kalau ada yang diblokir ya, nggak lama lagi dia bakal buka blokirannya, karena di sini dia masih kepingin memperbaiki hubungan dengan kamu. Dia serius loh ngejalin hubungan sama kamu di sini. Jadi seseorang yang saat ini energinya terus ketuju sama kamu itu sebetulnya lagi mikirin ya gimana caranya supaya hubungan ini bisa kembali lagi. Tapi di sini ada gengsi yang cukup besar yang aku lihat, bukan karena dia malu karena kesalahan dia ya, tapi karena permintaan kamu gitu ya, permintaan kamu yang udah nolak dia untuk menjauh gitu, artinya menolak untuk menjadi pasangannya dia menjauh akhirnya. Tapi di sini dia selalu mendoakan kamu ya, mendoakan kamu supaya hubungannya bisa kembali lagi. Dia kepingin dapat support dan pasangannya pinginnya sama kamu di sini. Kalau teman-teman nggak resonate nih Mas Mada, ternyata dia udah punya pasangan, karena aku lihat di sini ya ada ini ya. Kamu cek dulu deh sekarang pasangannya, lihat deh. Kayaknya yang aku lihat di sini dia kayak menjauh dari si pasangan sahnya ini, kayak mungkin sudah belum terlihat ada tower sih ya, kalau kita lihat hasil dari kenapa dia berpisah sama pasangannya ya, bisa aja gitu. Tapi ini terlihatnya kan ada si Nine of Cups, artinya memang dia fokus ke anak gitu ya, atau pekerjaan ya nih, karirnya dia, reputasinya dia. Terus juga di sini karena ada rasa nggak enak, ada perasaan dia yang terganggu. Mungkin kamu banyak curhat tentang kekurangannya dia di sini, kebayang-bayang terus ya, kepikiran, yang bikin dia tuh rada minder. Akhirnya loh ada perasaan minder juga sama kamu di sini. Karena mungkin makanya kalau setiap marahan tuh ataupun lagi pengen disayang gitu ya, jangan ceritain tentang kelemahan atau tentang kekurangan pada saat kalian ketemu. Kamu waktu aku minta ini, kamu begini. Jadi jangan diucapin, jangan diomongin. Nanti itu pada saat lagi kangen, dia kenceng mau hubungin kamu nggak jadi. Itu bisa jadi satu perasaannya itu keinget dengan hal tersebut yang bikin dia ini jadi kayak pesimis, ataupun udahlah orang dianya aja ngomongnya begitu. Jadi nggak enak loh, di hatinya nggak enak gitu. Sesuatu yang kurang di kita kalau diomong-omongin kan jadi kita males ya
ya dia aja kayak nggak ngehargain gitu. Dia mikirnya gitu, kamu nggak ngehargain perasaan dia. Tapi sebetulnya cintanya ke kamu di sini, kepingin menikah. Tapi kamunya ada banyak keraguan. Pertama, soal perasaannya dia, tentang hubungan kalian ke depan. Kamu takut ada orang lain selain kamu gitu ya. Dan ini yang bikin kamu juga mungkin terhalang, atau bisa jadi dia di sini udah single parent, udah selesai, tapi kamu yang punya pasangan. Jadi kamu yang sayang banget sama dia tapi nggak bisa menyatu, tapi nggak bisa terus terang. Bisa jadi ya, karena ada kartu ini juga ya. Bisa jadi kamu yang nggak bisa menyatu karena kamu yang punya pasangan ya. Karena kalau kalau dianya laki-laki, kamu perempuannya, kamu yang punya pasangan, dia ya nggak bisa kan, ya kan. Tapi kalau dianya laki-laki tuh sudah masih ada pasangan, misal nih ini fasenya ya, atau kalian berdealing sama orang ini yang udah punya pasangan tapi kamunya di sini jomblo, itu masih bisa loh ini diperbaiki hubungannya, karena dia juga di situ lagi berjuang untuk lepas dari hubungan dia dengan orang yang mungkin dia nggak bahagia dengan yang di sana, tapi keluarganya di sinilah yang membuat dia harus terus sabar, padahal dia sendiri sudah selalu mengarahnya ke kamu terus, tapi keluarganya di sini ya seperti mendukung, sabar sabar ngelanjutin hubungan dia dengan pasangannya, padahal dia selalu ingatnya kamu, pinginnya udah selesai gitu. Dan itu kalau kamu balik gitu ya, ya ini akan ada hasil baik, nanti bisa bersatu di sini gitu. Tapi kalau kamu ini adalah perempuan yang jomblo ya, tapi kalau dia nih perempuan, kamunya cowoknya udah, itu kebalikannya bisa kan. Tapi kalau kamu, gimana ya, gue ini kalau ngomong suka berbelit deh. Jadi si kamunya cewek yang ngeliat, terus kamu punya suami, terus dia punya pasangan, itu susah gitu, nggak bakalan. Yang jelas harus jomblo dulu lah gitu ya. Ya pasti begini gitu, tapi perasaan dia sayang sama kamu ya. Kalian sudah lama nih, udah nggak pernah lagi komunikasi, tapi tidak terlalu lama juga berpisahnya, karena dia sendiri masih nganggap kamu pasangan atau pacarnya gitu. Oke, ini energi dari zodiaknya Virgo ya. Ada Taurus, ada Cancer, Gemini, Pisces, ada Cancer lagi. Ada Capricorn juga, ada Aquarius. Oke, aku nggak terlalu lama ya bikin videonya, sudah pada keberapa. Suka keasikan ya, bahasnya satu kartu itu bisa banyak sekali kalau aku ya. Makanya sebenarnya kalau butuh waktu yang lama, tapi kasihan kamunya teman-teman semuanya. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Yang tulus ya teman-teman, kalau mau melakukan sebuah usaha apapun jangan mengharapkan imbalan lah gitu ya, karena nanti Tuhan yang memberikan jalan itu. Tetap berpikir positif, terus hati juga tenang, jangan terlalu banyak gerasak gerusuk atau curiga atau lelah gitu ya. Lelah karena gimana sih, kamu nggak mencapai seperti apa yang kamu inginkan gitu loh, terus akhirnya kan lelah ya. Ya jangan, kalau kamu lagi seperti itu, coba mendekatkan diri aja kepada alam gitu ya, tapi jangan memikirkan pengganti atau memikirkan hal-hal yang kurang dari dia. Pasti udahnya hubungannya nggak akan berjalan dengan baik. Di dianya masih mau, tapi kamunya udah kayak banyak keraguan gitu aja. Oke guys, setiap kartu yang aku baca pasti di kamunya yang keraguan, di dianya masih mau. Bye.